Seorang wanita bernama Nur Suzali Mukhtar sedang menuju hari pertamanya bekerja di Selangor, Malaysia. Dia penuh semangat dan mengenakan hijab favoritnya, namun ia tidak pernah tiba di tempat tujuan. Beberapa jam kemudian, tubuhnya ditemukan dalam keadaan terluka parah di sebuah lokasi pembangunan. Kasus ini kemudian dikenal sebagai salah satu kejahatan paling mengerikan dalam sejarah Malaysia, bahkan disebut sebagian orang sebagai kasus Nirbaya Malaysia. Namanya Nur Suzali Mukhtar. Dia dilahirkan di Kangar, Perlis, Malaysia. Dia merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dan satu-satunya anak perempuan dalam keluarga. Sudah tentu, dia sangat disayangi oleh semua orang di sekelilingnya. Ayah dan ibunya Mukhtar Ibrahim yang berusia 72 tahun dan Harrison Husin yang berusia 68 tahun telah melakukan segala hal untuk memberikan kehidupan terbaik bagi Nur. Mereka mendukung setiap impiannya dan selalu mendorongnya untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin. Nur bukanlah seseorang yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia adalah pribadi yang fokus, mandiri, dan memiliki tujuan hidup yang jelas sejak usia muda. Ia bercita-cita menjadi seorang insinyur komputer. Nur dikenal karena kepribadiannya yang ceria, senyumannya yang hangat, serta ketertarikannya yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Tidak lama setelah kerja kerasnya membuahkan hasil, Nur berhasil diterima di Universitas De Montfort di Inggris Raya, tempat ia melanjutkan studinya di bidang ilmu komputer. Di sana, teman-temannya memanggilnya Suzy. Ia adalah sosok yang ramah, mudah bergaul, dan termasuk orang yang disukai oleh siapapun yang mengenalnya. Dia merupakan seseorang yang hanya dengan satu sapaan saja sudah bisa menjadi teman. Setelah melalui berbagai usaha dan kerja keras, Nur akhirnya berhasil meraih impian yang selama ini ia kejar. Ia menerima tawaran pekerjaan sebagai insinyur komputer di Pantai Medical Center di Klang, Malaysia. Nur sangat bersemangat hingga tidak bisa tidur pada malam sebelum hari pertamanya bekerja. Orang tua dan saudara-saudaranya juga turut merasakan kebahagiaan tersebut. Anak yang selama bertahun-tahun berjuang mengejar cita-citanya akhirnya berhasil mewujudkan impiannya menjadi kenyataan. Hari itu adalah tanggal 7 Oktober tahun 2000. Pada hari itulah, Nur Suzali meninggalkan tempat tinggalnya yang ia huni bersama seorang teman sekamar untuk berangkat bekerja di sebuah pusat medis di Klang. Rosamliza Umar, teman sekamar Nur Suzali, melihatnya pergi dari rumah mereka pagi itu. Dan itulah terakhir kalinya ia melihat Nur Suzali dalam keadaan hidup. Saat naik bus menuju tempat kerjanya, Nur Suzali tidak sendirian. Di dalam bus terdapat sopir dan beberapa penumpang lainnya. Namun, satu persatu penumpang turun hingga akhirnya hanya Nur Suzali dan sopir bus yang tersisa di dalam kendaraan tersebut. Setelah penumpang kedua terakhir, seorang warga negara Bangladesh turun dari bus, sopir tiba-tiba mengubah jalur perjalanan dan membawa bus ke jalan Bukit Tinggi, bukan mengikuti rute normal menuju tempat kerja Nur Suzali. Ketika menyadari bus tidak lagi berada di jalur yang semestinya, Nur Suzali mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia berusaha meminta pertolongan, tetapi sopir bus tersebut menyerangnya dan mencoba membungkamnya. Nur Suzali berusaha melawan, namun akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh sopir bus. Setelah itu, sopir bus melakukan ruda paksa terhadap dirinya. Selama penyerangan tersebut berlangsung, sekitar 4 orang yang sedang melintas melihat bus itu dan mulai curiga setelah menyaksikan Nur Suzali yang pakaiannya telah tersingkap akibat kekerasan yang dialaminya dan berusaha meminta pertolongan. Mereka juga melihat sopir bus memperingatkan agar mereka menjauh dan tidak ikut campur. Salah satu saksi adalah Adevan, seorang pelajar berusia 18 tahun yang sedang bersepeda menuju pusat bimbingan belajar. 3 saksi lainnya adalah seorang pengendara sepeda motor, seorang pria berusia sekitar 50 tahun, dan seorang instruktur sekolah mengemudi. Sopir kemudian menyadari bahwa tindakannya telah disaksikan oleh keempat orang tersebut ketika bus berhenti di Jalan Sambau. Dia lalu memundurkan bus dan kembali mengemudikannya menuju kawasan Taman Ciliung. Setelah itu, sopir bus membawa Nur Suzali ke sebuah lokasi yang sepi dan terpencil di daerah Taman Bukit Tinggi. Di tempat tersebut, sopir bus kembali melakukan roda paksa terhadap Nur Suzali. Setelah puas, sopir bus kemudian menggunakan hijab milik Nur Suzali untuk menekan leher Nur. Akibat tindakan tersebut, Nur Suzali meninggal dunia di lokasi kejadian. Setelah sopir bus memastikan Nur telah meninggal dunia, ia lalu membuka pintu bus dan membuang jasad Nur di sekitar area konstruksi. Sang sopir lalu pergi meninggalkan lokasi dalam keadaan sepi dan dingin. Keesokan paginya, seorang pejalan kaki secara tidak sengaja menemukan jasad Nur.
Ia awalnya tidak bisa memahami apa yang dilihatnya, hingga menyadari itu adalah seorang wanita dalam kondisi mengenaskan, masih mengenakan hijab dan salah satu sepatunya masih terpakai. Dia lalu segera menghubungi polisi dan laporan pun dibuat. Polisi tiba tidak lama kemudian di lokasi kejadian. Di sekitar tubuh korban ditemukan beberapa pakaian, namun tidak ada tas atau identitas yang dapat mengungkap siapa korban saat itu. Autopsi dilakukan oleh Dr. Halim bin Mansar, seorang patologi forensik di rumah sakit. Hasilnya sangat mengerikan. Penyebab kematian adalah trauma tumpul di bagian kepala. Nur mengalami 44 luka di berbagai bagian tubuhnya, termasuk luka berat yang menunjukkan tanda kekerasan yang ekstrim. Dr. Halim juga menemukan adanya semen serta DNA pria pada area genital korban yang menunjukkan bahwa korban telah mengalami kekerasan seksual sebelum kematiannya. Sementara itu, penyelidikan terus berjalan. Polisi mulai memeriksa para saksi mata yang melihat kejadian di dalam bus pada pagi hari tersebut. 4 orang yang sempat mengejar bus, termasuk Devan, memberikan keterangan yang membantu melacak rute yang ditempuh bus. Sedikit demi sedikit, petugas berhasil menelusuri identitas pengemudi bus tersebut. Ia diketahui bernama Hanafi Madhasan. Ketika nama itu terungkap, banyak pertanyaan mulai bermunculan. Siapa sebenarnya dia? Apakah dia mengenal Nur? Dan apa motif di balik kejadian ini? Semua pertanyaan itu masih menjadi tanda tanya besar dalam penyelidikan. Namun kemudian terungkap bahwa Nur bukanlah korban pertama Hanafi. Pada saat kejadian, Hanafi berusia 34 tahun dan berasal dari Binjai, Kelantan, Malaysia. Dia merupakan anak ke-7 dari 8 bersaudara. Pada pandangan pertama, ia terlihat seperti pria biasa yang berusaha bertahan hidup dan menafkahi keluarganya. Hanafi tinggal di Bachok dan telah menikah 4 kali. Dia memiliki 3 anak perempuan dari 3 pernikahan sebelumnya. Dari luar, orang-orang melihatnya sebagai seseorang dengan kisah hidup yang kurang beruntung dalam pernikahan. Namun di balik pintu tertutup, kenyataannya jauh berbeda. Menurut catatan kepolisian, Hanafi memiliki riwayat kriminal, terutama kasus-kasus kekerasan seksual. Pada tahun 1988, ia pernah diduga terlibat dalam penghilangan nyawa terhadap salah satu istrinya di Mantaka, Pahang. Riwayatnya tidak berhenti di situ. Pada tahun 1994, ia juga diduga terlibat dalam kasus penyerangan di Subang Jaya, Selangor. Kemudian pada tahun 1996, ia kembali terlibat dalam kasus pencurian yang menyebabkan cedera di Cukai, Terengganu. Hanafi sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara selama 30 bulan dan menerima 2 kali hukuman cambuk. Banyak orang berharap masa di penjara akan mengubah dirinya dan membuatnya menjalani hidup dengan lebih baik. Untuk sementara waktu, tampaknya dia mencoba berubah. Ia berpindah-pindah pekerjaan untuk mencari penghidupan yang stabil, hingga akhirnya bekerja sebagai sopir bus. Namun, ia hanya bertahan sekitar 10 hari sebelum melakukan kejahatan yang kemudian menjadi perhatian nasional. Setelah jasad korban ditemukan, polisi segera melacak bus yang digunakan pada hari kejadian, dan memastikan bahwa Hanafi adalah sopirnya. Ia ditangkap 3 hari kemudian di terminal bus Portklang. Karena identitas korban belum diketahui, polisi terus memeriksa Hanafi hingga akhirnya ia menunjukkan lokasi tersembunyi di Portklang, tempat ia membuang sebuah tas. Di dalam tas tersebut ditemukan rambut, barang pribadi, dan dokumen identitas korban. Temuan itu memastikan bahwa korban adalah Nur Suzali Mukhtar, wanita berusia 24 tahun. Setelah identitasnya terkonfirmasi, jenazah diserahkan kepada keluarga. Orang tua dan saudara-saudaranya pun harus menerima kenyataan pahit bahwa Nur, yang sebelumnya pergi untuk memulai pekerjaan impiannya, kini pulang dalam keadaan tragis. Upacara pemakaman Nur dilaksanakan di Kangar, Perlis, dan dihadiri keluarga, teman, serta warga yang turut berduka atas kepergiannya. Sementara itu, polisi mempersiapkan proses hukum terhadap Hanafi Madhasan dengan sidang pertama dijadwalkan pada 1 November tahun 2000. Berbagai keterangan saksi dan bukti forensik terus dikumpulkan untuk memperkuat penyelidikan. Dalam pemeriksaan awal, Hanafi mengaku melakukan perbuatannya karena dorongan yang muncul setelah melihat korban. Meskipun korban tidak melakukan kesalahan apapun. Berdasarkan pengakuan dan bukti yang ada, Hanafi yang berusia 34 tahun kemudian resmi didakwa atas kasus penghilangan nyawa tersebut. Menurut hukum Malaysia saat itu, kasus penghilangan nyawa dapat berujung pada hukuman mati wajib atau hukuman penjara jangka panjang, tergantung putusan pengadilan. Pihak pembela berusaha menyatakan bahwa Hanafi tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya, namun penyidik tetap melanjutkan proses hukum karena bukti yang kuat. Pada 12 Maret tahun 2001, Hanafi kembali menjalani persidangan lanjutan yang berlangsung selama 62 hari dengan lebih dari 55 saksi memberikan keterangan.
Salah satu bukti terkuat adalah hasil tes DNA yang menunjukkan kecocokan antara sampel yang ditemukan pada tubuh korban dan DNA Hanafi. Kuatnya bukti yang ada bahkan disebut sempat membuat pengacaranya mempertimbangkan untuk mundur dari kasus tersebut. Meski demikian, Hanafi kemudian mencabut pengakuannya dan membantah seluruh tuduhan yang ditujukan kepadanya. Hanafi membantah telah menghilangkan nyawa Nur Suzaili. Ia mengakui bahwa dirinya adalah sopir bus pada hari kejadian dan sempat mengantar korban ke arah Klang, tetapi mengklaim telah menurunkannya sebelum tiba di tujuan. Ia juga menyatakan bahwa Nur tidak sendirian dan ditemani seorang pria yang kemudian ia sebut sebagai Devan. Menurut versinya, pria tersebut membawa benda seperti besi dan batu sehingga ia merasa terancam. Namun, tidak ada bukti maupun saksi yang mendukung pengakuan tersebut dan tidak pernah ditemukan senjata seperti yang ia sebutkan. Akibatnya, pembelaannya runtuh di hadapan bukti yang ada. Salah satu momen paling emosional terjadi di Pengadilan Tinggi Shah Alam ketika Hanafi berhadapan dengan keluarga korban di dalam lift pengadilan. Muhairis Mukhtar, saudara laki-laki Nur Suzaili, meluapkan kesedihan dan kemarahannya dengan mempertanyakan langsung mengapa hal itu terjadi pada adiknya. Suasana di dalam lift menjadi sangat tegang, dipenuhi duka, emosi, dan kesedihan yang dirasakan oleh semua orang yang hadir. Hanafi tetap membantah tuduhan yang ditujukan kepadanya. Dalam sebuah konfrontasi dengan keluarga korban di lift pengadilan, ia tidak menunjukkan banyak reaksi dan tetap bersikeras bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan tersebut. Sikapnya yang tenang dan penolakannya untuk mengakui kesalahan mengejutkan banyak orang, terutama karena ia menghadapi tuduhan berat dengan bukti yang mengarah kepadanya. Peristiwa itu pun menjadi perbincangan luas di masyarakat. Pada 26 April tahun 2002, pengadilan membacakan putusan akhir. Pembelaan Hanafi ditolak setelah pengadilan menerima bukti utama berupa kecocokan DNA serta berbagai bukti lain yang dianggap konsisten dan saling menguatkan. Hanafi tidak mampu memberikan penjelasan yang dapat membantah temuan tersebut, sehingga posisi pembelaannya semakin lemah di hadapan pengadilan. Pengadilan akhirnya menyatakan Hanafi Madhasan bersalah atas tuduhan penghilangan nyawa dan menjatuhkan hukuman mati disertai hukuman penjara tambahan untuk beberapa dakwaan lainnya. Keluarga Nur Suzaili menyaksikan putusan tersebut dengan tenang, meski keputusan itu memberi rasa keadilan. Kehilangan yang mereka alami tetap tidak dapat tergantikan. Putusan ini menjadi sorotan nasional dan banyak pihak menilai bahwa keadilan telah ditegakkan. Namun, seiring waktu muncul informasi mengenai kehidupan pribadi Hanafi yang menambah kesedihan dan kontroversi kasus tersebut. Dia diketahui pernah menjalani beberapa pernikahan, dan pada pernikahan keempatnya sempat kehilangan seorang bayi yang lahir prematur dan meninggal tidak lama setelah dilahirkan. Fakta yang paling menyedihkan adalah bahwa saat Hanafi melakukan kejahatan tersebut, bayi perempuannya sendiri baru saja lahir dan meninggal tidak lama kemudian. Ia juga memiliki 3 anak perempuan dari pernikahan sebelumnya, sehingga banyak orang mempertanyakan bagaimana seorang ayah dapat melakukan kekerasan terhadap perempuan lain. Mantan istrinya mengaku tidak ingin anak-anak mereka mengetahui detail kasus tersebut, namun menegaskan bahwa pelaku harus menerima hukuman yang setimpal. Sementara itu, ibu Hanafi yang sudah lanjut usia dikabarkan sangat terpukul, dan keluarganya menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. Meski telah divonis bersalah, Hanafi terus menyangkal keterlibatannya dan mengajukan banding. Namun seluruh upaya hukumnya ditolak, termasuk pada 13 Agustus tahun 2005 dan kembali pada 12 Desember tahun 2006 oleh Mahkamah Persekutuan Malaysia, sehingga putusan terhadapnya tetap berlaku. Hanafi Madhasan dinyatakan bersalah atas tuduhan penghilangan nyawa dan dijatuhi hukuman mati, serta dinyatakan bersalah atas pemerkosaan dengan hukuman 20 tahun penjara dan 12 kali cambuk. Selama persidangan, ia dikenal bersikap keras dan beberapa kali menunjukkan sikap agresif terhadap wartawan. Setelah seluruh upaya bandingnya ditolak, harapan terakhirnya berupa permohonan pengampunan kepada Sultan Selangor juga tidak dikabulkan. Pada 19 Desember tahun 2008, 8 tahun setelah kematian Nur Suzaili, Hanafi dieksekusi di penjara Kajang. Jenazahnya kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di Kelantan. Kasus ini mengguncang Malaysia dan memicu perdebatan luas mengenai keamanan transportasi umum serta perlindungan bagi penumpang, khususnya perempuan. Tragedi tersebut menjadi pengingat bahwa siapapun yang menjalani kehidupan sehari-hari tetap dapat menjadi korban ketika sistem keamanan gagal memberikan perlindungan yang memadai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.